Saya menyampaikan terima kasih atas pemberian penghargaan kepada saya sebagai Bapak Perwakafan Indonesia. Sebenarnya saya tidak banyak mengambil peran dalam pengembangan perwakaf, hanya mendorong saja, mendorong saja. Dan pada waktu 2004-2005 itu memang Badan Wakaf belum dibentuk. Saya kemudian mendorong Menteri Agama ketika itu, Bapak Basuni, saya dorong supaya membentuk Badan Wakaf. Karena wakaf itu saya kira dana yang abadi, dana yang tetap utuh dan bisa jadi bola salju terus berkembang, makin besar, dan bisa jadi dana abadi umat. Di dalam Islam itu disebut sebagai sedekatin jariyah. Ya, sedekah jariyah itu ya wakaf itu. Sedekah yang pahalanya tidak pernah berhenti. Karena dananya abadi. Kalau dulu disebut ma'abaqa'i ainihi, ainnya akan tetap. Atau kemudian diberi tafsir baru, au baqa'i manfaatihi. Ya, jadi ada istimrarul manfaatnya tetap ada. Walaupun ainnya mungkin berganti, tetapi manfaatnya istimrar. Ya. Dan ketika itu sudah punya undang-undang wakaf. Oleh karena itu saya dorong beliau untuk membentuk Badan Wakaf. Siapa yang kalau begitu yang jadi ketua Badan Wakaf? Nah saya bilang kalau tidak ada orang biar saya, gak apa-apa. Akhirnya ditunjuklah saya, sementara belum keluar SK presidennya belum. Dan saya sudah saya sudah bekerja sebagai calon ketua Badan Wakaf. Dan saya sudah menyusun pengurus, menyusun program. Dan saya menghadiri muktamar wakaf seluruh dunia di Mekah. Waktu itu di Ummul Qura diadakan, seluruh dunia bicara tentang wakaf. Jadi saya sudah seperti ketua Badan Wakaf. Tapi begitu diajukan kepada presiden, ternyata saya sudah ditetapkan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Wah ini tidak boleh satu orang dapat 2 SK presiden. Oleh karena itu saya tidak boleh jadi ketua Badan Wakaf karena saya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Akhirnya saya usulkan Pak Profesor Talha Hasan, mantan Menteri Agama, yang menjadi, dari situlah mulai terjadi proses perkembangannya itu. Dan alhamdulillah perwakafan di tanah air menunjukkan jejak kemajuan yang positif dan terus berkembang. Jika semula wakaf dominan bersifat sosial, seperti dikemukakan oleh Pak Nuh, kini wakaf telah bertransformasi dalam bentuk pengelolaan yang lebih produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Banyak penerima manfaat program sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro kecil telah merasakan dukungan dan manfaat langsung dari pengelolaan wakaf produktif.
Dan waktu itu tahun 2002 saya juga keluarkan fatwa, karena saya ketua komisi fatwa, masih mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang. Nah, itu yang tadinya masih kontroversi. Kesadaran berwakaf pun jauh meningkat. Jika semula hanya dimiliki generasi yang telah berumur lanjut, biasanya dulu yang wakaf itu yang tua-tua saja, karena sudah mau mati, baru berwakaf. Ya. Kini mulai bergeser ke generasi muda, lintas profesi dan struktur sosial, antara lain berkat munculnya beragam instrumen wakaf produktif. Memangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, namun telah melibatkan banyak kementerian, lembaga hingga industri perbankan syariah. Dari sisi pengelola wakaf atau nazir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu pula dengan perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Mencermati kondisi ini, saya memandang Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional mesti segera bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan. Transformasi pengelolaan wakaf nasional mesti menjadi agenda utama agar langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat cepat dilakukan. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu didorong agar semakin solid dan sinergis menyatukan langkah untuk pengelolaan wakaf di tanah air yang lebih baik. Selain itu, proses digitalisasi perwakafan nasional mesti terus dikembangkan. Platform Satu Wakaf Indonesia yang sudah diluncurkan agar dapat terintegrasi dengan sistem informasi wakaf atau SIWAK Kementerian Agama maupun sistem pada Kementerian ATR BPN dan lembaga terkait lainnya. Platform ini diharapkan mampu menjadi wahana digital yang semakin mengakselerasi pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Bagi para nazir dan pengelola bisnis, misalnya perlu didorong agar aktif berkolaborasi baik dalam hal pendanaan maupun beragam implementasi program wakaf produktif lainnya.